Halo, selamat pagi anak-anak Bapak kelas 12 IPS, IPS 1, IPS 2. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar masih lanjutan tentang akuntansi, ya. Kita sudah masuk ke dalam pembuatan kertas kerja, ya. Sebelum kita, Bapak ingin berterima kasih untuk kalian yang sudah hadir dalam kelas pembelajaran ekonomi. Oke, kita lanjutkan dalam pembelajaran. Akan Bapak share. Oke, tolong tunggu sebentar. Nah, oke, kita sudah masuk. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kertas kerja, ya. Nah, tujuannya apa sih kalian belajar ini? Ya, tujuannya adalah agar kalian dapat menganalisis penyusunan kertas kerja, ya. Untuk lebih lengkapnya tolong simak baik-baik. Oke. Nah, kita Bapak sudah gambarkan, ya. Kita kemarin sudah masuk ke dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian, ya. Berdasarkan peta konsep ini berarti kita tinggal teruskan ke kanan, ya, yaitu tentang kertas kerja, ya. Nah, inilah peta konsep kita pada pertemuan kali ini. Oke, lanjut. Nah, definisi tentang kertas kerja, ya. Neraca lajur atau kertas kerja adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan secara sistematis. Ya, inilah definisi yang pertama. Adapun definisi yang lain, ya, bahwa neraca lajur atau kertas kerja merupakan alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, neraca lajur dirancang sesuai kebutuhan sepanjang penggunaan neraca lajur tersebut membantu penyusunan laporan keuangan, ya. Nah, jadi kedua definisi ini dapat dipergunakan dalam menjabarkan apa itu neraca lajur atau disebut juga kertas kerja, ya. Jadi tidak ada perbedaan. Oke, lanjut. Nah, tujuan penyusunan kertas kerja yang pertama adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusunnya laporan keuangan yang formal. Oke. Lalu yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Ya. Nah, jadi tiga tujuan inilah yang menjadi dasar kenapa menyusun kertas kerja, ya. Nah, lanjut, tabel, ya. Nah, bentuk tabelnya seperti apa? Nah, ini seperti berikut ini, ya, anak-anak, ya. Nah, di sini ada tabel kertas kerja, ya. Di kolom pertama ada nomor, lalu akun nomor 2, lalu kolom ketiga itu adalah NS. NS itu adalah neraca saldo, ya. Neraca saldo, ya. Dari mana? Yang kemarin kalian sudah buat tentang neraca saldo. Nah, di situ ada debit dan kredit juga. Lalu AJP, apa itu AJP? Adalah ayat jurnal penyesuaian. Nah, kemarin kalian sudah membuat ayat jurnal penyesuaian. Adapun debit kreditnya. Lalu apa itu NSD setelah AJP? Ya,
NSD adalah neraca saldo yang disesuaikan. Setelah kalian membuat neraca saldo, pasti akan kalian buat ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, setelah itu ada neraca saldo yang disesuaikan. Kenapa? Karena kalian sudah membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, berarti harus ada hasil akhir setelah disesuaikan. Ya. Nah, lalu kolom yang ke-6 ada L atau R. Itu maksudnya laba atau rugi. Ya. Nah, laba atau rugi. Dan yang kolom terakhir itu ada neraca. Ya. Neraca. Nah, inilah bentuk dari kertas kerja atau neraca lajur. Ya. Nah, ya, jangan sampai kalian salah persepsi. Oke, lanjut. Nah, prosedur penyusunan kertas kerja pada perusahaan jasa. Nah, ini intinya, tolong disimak lebih baik lagi. Yang pertama, nah, kalian masukkan saldo-saldo yang terdapat dalam rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo. Ya. Nah, kalian setelah membuat tabel, ya, tabel neraca kertas kerja, ya, kalian masukkan neraca saldo, nilainya, dan juga nama-nama akunnya yang ada di neraca saldo. Ya. Debit kredit, jumlahnya berapa, dan kredit di jumlah di debitnya berapa, jumlah di kreditnya berapa. Nah, itu juga harus seimbang. Jangan sampai lupa untuk seimbang ya. Nah, yang pertama itu setelah memasukkan saldo-saldo di neraca saldo, baru kalian masuklah ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian dengan menganalisis data dan memasukkan ke dalam neraca lajur, kolom ayat AJP ya. Di sini setelah kalian buat NS-nya, kalian buat ayat jurnal penyesuaiannya ya. Nah, ini angka ini ya yang di debit ataupun yang di kredit kan tidak semuanya ada kan setiap akunnya, karena hanya dimasukkan tentang kejadian yang harus disesuaikan. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang ayat jurnal penyesuaian. Tidak semua akun itu harus disesuaikan, hanya pada akun-akun tertentu. Nah, inilah yang dimasukkan ya ke dalam kolom ayat jurnal penyesuaian di kertas kerja. Oke. Yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom ayat penyesuaian dan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, NSD didapat dari setelah menjumlahkan atau mencari selisih dari NS dan JP. Contohnya di bagian kas ya, kas di neraca saldonya ada 135.800 di debit. Nah, di ayat jurnal penyesuaiannya kan tidak ada, maka neraca saldo disesuaikan tinggal dipindahkan saja 135.800 tetap di posisi debit. Nah, yang di piutang usaha ya, di piutang usaha ada di neraca saldo besarnya 14.000 di debit. Nah, di jurnal penyesuaian ternyata ada ya, ada nilai yang harus disesuaikan yaitu 1.000 di debit. Berarti nanti di neraca saldo ya 14.000 ditambah 1.000 hasilnya 15.000 untuk akun piutang. Ya. Juga perlengkapan kantor ya. Di neraca saldo ada 1.200 ya. Lalu di ayat jurnal penyesuaian ada nilai 400 di kredit ya, di AJP-nya. Maka setelah masuk ke neraca saldo harus dikurangi ya. 1.200 dikurangi 400, maka hasilnya 800 di debit ya. Karena
1.200 di debit dikurangin 400 di kredit masih tersisa 800 di debit ya. Nah, itu dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai nanti ketika dijumlahkan neraca saldo disesuaikan, jumlah debit dan kreditnya tetap seimbang atau balance ya. Nah, itu ya. Nah, oke. Lalu ya. Nah, ini dia ya. Tugas selanjutnya untuk kalian cukup mudah ya. Cukup mudah. Apa itu? Ya, di sini Bapak sudah membuat soal dan petunjuk pengerjaan soal. Soalnya adalah membuat kertas kerja berdasarkan hasil tugas terakhir kalian di tanggal 1 November 2021 ya. Di tanggal 1 November kalian membuat air jurnal penyesuaian dari neraca saldo yang sudah Bapak buat. Nah, tinggal kalian buatkan di kertas kerja ya. Tabelnya. Tabel kertas kerjanya. Petunjuk soalnya. 1. Buat tabel kertas kerja seperti penjelasan Bapak. Lalu yang kedua, masukkan hasil tugas terakhir kalian, lalu selesaikan sampai neraca saldo disesuaikan saja. Ya. Laba rugi dan neraca, kolom laba rugi dan neraca tidak dihitung, tapi tetap dibuat tabelnya. Ya. Laba rugi, tabel laba rugi dan neraca tetap dibuat, tapi tidak perlu dikerjakan. Oke. Nah, itu Bapak harap sudah cukup jelas. Ya, lalu petunjuk pengumpulan seperti biasa dikerjakan di buku tulis ya. Jangan lupa untuk menuliskan ditulis saja di buku tulis. Lalu yang kedua hasil pekerjaan kalian difotokan. Yang ketiga, mengupload ke dalam Classroom. Dan paling lambat mengumpulkan hari Senin tanggal 8 November 2021 jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Oke, itu saja dari Bapak. Jangan lupa mengisi kehadiran kalian di link yang sudah Bapak buat di Google Classroom, dan selamat belajar. Tetap semangat. Bye-bye semuanya.